Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akidah akhlak. Yang pertama adalah pengertian akidah. Secara bahasa, akidah berasal dari kata aqada yaqidu aqdan, berarti ikatan, perjanjian, sangkutan, dan kokoh. Menurut istilah, akidah ialah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seseorang muslim yang bersumber ajaran Islam yang wajib dipegang oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Sementara kata akhlak juga berasal dari bahasa Arab, yaitu kholaqo, jamaknya akhlaqo, yang artinya tingkah laku, perangai, tabiat, watak, moral, atau budi pekerti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak dapat diartikan budi pekerti, kelakuan. Jadi, akhlak merupakan sikap yang telah melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Jika tindakan spontan itu baik menurut pandangan akal dan agama, maka disebut akhlak yang baik atau akhlakul karimah atau akhlak mahmudah. Akan tetapi, apabila tindakan spontan itu berupa perbuatan-perbuatan yang jelek, maka disebut akhlak tercela atau akhlakul mazmumah. Yang kedua adalah akidah akhlak. Dasar akidah akhlak adalah ajaran Islam itu sendiri yang merupakan sumber-sumber hukum dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis adalah pedoman hidup dalam Islam yang menjelaskan kriteria atau ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia. Dasar akidah akhlak yang pertama dan utama adalah Al-Quran. Dan ketika ditanya tantangan akidah akhlak Nabi Muhammad SAW, Siti Aisyah berkata, dasar akidah akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Dasar akidah akhlak yang kedua bagi seorang muslim adalah Al-Hadis atau Sunnah. Untuk memahami Al-Quran lebih terinci, umat Islam diperintahkan untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW, karena perilaku Rasulullah adalah contoh nyata yang dapat dilihat dan dimengerti oleh setiap umat Islam atau orang muslim. Yang ketiga, ada tujuan akidah akhlak, yaitu memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang sejak lahir. Manusia adalah makhluk yang berketuhanan. Sejak dilahirkan, manusia terdorong mengakui adanya Tuhan. Yang kedua, akidah akhlak bertujuan pula membentuk pribadi muslim yang luhur dan mulia. Seseorang muslim yang berakhlak mulia senantiasa bertingkah laku terpuji, baik ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sesama manusia, makhluk lainnya, serta dengan alam lingkungannya. Oleh karena itu, perwujudan pribadi muslim yang luhur berupa tindakan nyata menjadi tujuan dalam akidah akhlak. Kemudian yang ketiga, menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia diberi kelebihan oleh Allah dari makhluk lainnya, berupa akal, pikiran, pendapat-pendapat, atau pikiran-pikiran yang semata-mata didasarkan atas akal manusia. Kadang-kadang mereka menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, akal pikiran perlu dibimbing oleh akidah akhlak agar manusia terbebas atau terhindar dari kehidupan yang sesat. Penjelasan dari sumber-sumber akidah akhlak yaitu sebagai berikut. Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran memiliki arti bacaan. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara lisan, makna, dan gaya bahasa yang termaktub dalam mushaf yang dinukil darinya secara mutawatir. Al-Quran adalah kalam Allah yang hakiki yang diturunkan kepada Rasulullah dari Lauh Mahfudz melalui malaikat Jibril dengan proses wahyu yang berfungsi sebagai pedoman bagi umat manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian Al-Quran adalah perkataan kalam
yang hakiki diturunkan kepada Rasulullah SAW dengan proses wahyu membacanya termasuk ibadah disampaikan kepada kita dengan jalan mutawatir atau jumlah orang yang banyak dan tidak mungkin bersepakat untuk berbohong dan terjaga dari penyimpangan, perubahan, penambahan, dan pengurangan. Kemudian sunnah. Sunnah menurut bahasa Arab adalah at-thoriqah, yang berarti metode, kebiasaan, perjalanan hidup, atau perilaku. Kata tersebut berasal dari kata as-sunnah yang bersinonim dengan at-thoriq, yang berarti jalan. Mengikuti sunnah berarti mengikuti cara Rasulullah bersikap, bertindak, berpikir, dan memutuskan. Sunnah sering disebut juga dengan hadis. Merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau takrir. Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada ijma'. Ijma' dalam pengertian bahasa yaitu upaya atau tekad terhadap sesuatu. Sedangkan menurut istilah, ijma' berarti sumber akidah yang berasal dari kesepakatan para mujtahid umat Muhammad SAW setelah beliau wafat tentang urusan pada suatu masa. Mereka bukanlah orang yang sekedar tahu tentang masalah ilmu, tetapi juga memahami dan mengamalkan ilmu. Kemudian hubungan akidah dengan akhlak. Akidah adalah gudang akhlak yang kokoh. Ia mampu menciptakan kesadaran diri bagi manusia untuk berpegang teguh kepada norma dan nilai-nilai akhlak yang luhur. Akhlak mendapatkan perhatian istimewa dalam akidah Islam. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Islam menggabungkan antara agama yang hak dan akhlak. Menurut teori ini, agama menganjurkan setiap individu untuk berakhlak mulia dan menjadikannya sebagai kewajiban atau taklif. Di atas pundaknya yang dapat mendatangkan pahala atau siksa baginya. Atas dasar ini, agama tidak mengutarakan akhlak semata-mata tanpa dibebani rasa tanggung jawab. Bahkan, agama menganggap akhlak sebagai penyempurna ajaran-ajarannya, karena agama tersusun dari keyakinan atau akidah dan perilaku. Akidah tanpa akhlak adalah seumpama sebatang pohon yang tidak dapat dijadikan tempat berlindung di saat kepanasan, dan tidak ada pula buahnya yang dapat dipetik. Sebaliknya, akhlak tanpa akidah hanya merupakan layang-layang bagi benda yang tidak tetap, yang selalu bergerak. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang serius terhadap pendidikan akhlak. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kesempurnaan iman seseorang terletak pada kesempurnaan dan kebaikan akhlaknya. Sabda beliau, "Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling bagus akhlaknya." Dengan demikian, untuk melihat kuat atau lemahnya iman dapat diketahui melalui tingkah laku atau yang disebut dengan akhlak. Seseorang karena tingkah laku tersebut merupakan perwujudan dari imannya yang ada di dalam hati. Jika perbuatannya baik, pertanda ia mempunyai iman yang kuat, dan jika perbuatannya buruk, maka dikatakan ia mempunyai iman yang lemah. Dengan kata lain, bahwa iman yang kuat mewujudkan akhlak yang baik dan mulia, sedang iman yang lemah mewujudkan akhlak yang jahat dan buruk. Kemudian prinsip-prinsip akidah Islam. Prinsip-prinsip akidah secara keseluruhan tercakup dalam sejumlah prinsip agama Islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, pengakuan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Esa, beriman kepada Allah dan hanya menyembah kepada Allah dan tidak
menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, pengakuan bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan umatnya atau menuntut umatnya. Keyakinan bahwa para nabi adalah utusan Allah sangat penting, sebab kepercayaan yang kuat bagi nabi itu adalah utusan Allah mengandung konsekuensi bahwa setiap orang harus meyakini apa yang dibawa oleh para rasul atau utusan Allah tersebut berupa kitab suci. Keyakinan akan kebenaran kitab suci menjadikan orang memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kemudian yang ketiga, kepercayaan akan adanya hari kebangkitan. Keyakinan seperti ini memberikan kesadaran bahwa kehidupan dunia bukanlah akhir dari segalanya. Setiap orang pada hari akhir nanti akan dibangkitkan dan akan dimintai pertanggungjawaban selama hidupnya di dunia. Kemudian yang keempat, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Adil. Jika keyakinan seperti ini tertanam di dalam hati, maka akan menumbuhkan keyakinan bahwa apa yang dilakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan balasan yang baik seberapapun kecilnya kebaikan itu. Sebaliknya, perbuatan jelek sekecil apapun akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada contoh akidah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kemudian berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ada pula menjauhkan diri dari semua perbuatan syirik. Kemudian meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat berjamaah. Yang terakhir, ada berserah diri dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Cara meningkatkan kualitas akidah seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia harus melakukan semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua yang dilarangnya. Jika ia beriman kepada kitab Allah, maka ia harus melaksanakan ajaran-ajaran yang ada di dalamnya. Jika ia beriman kepada Allah dan para rasulnya, maka ia wajib melaksanakan ajaran yang disampaikan para rasul dengan sebaik-baiknya, serta menteladani akhlaknya. Meneladani akhlaknya melalui pembiasaan dan keteladanan. Pembiasaan dan keteladanan itu bisa dimulai dari keluarga. Di sini peran orang tua sangat penting agar akidah itu bisa tertanam di dalam hati sanubari anggota keluarganya sedini. Kemudian melalui pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran dapat dilaksanakan baik dalam keluarga, masyarakat, atau lembaga pendidikan formal. Pendidikan keimanan ini memerlukan keterlibatan orang lain untuk menanamkan akidah di dalam hatinya. Kesimpulan dari materi kali ini adalah akidah erat hubungannya dengan akhlak. Akidah merupakan landasan dan dasar pijakan untuk semua perbuatan. Akhlak adalah segenap perbuatan baik dari seorang mukallaf, baik hubungannya dengan Allah, sesama manusia, maupun lingkungan hidupnya. Berbagai amal perbuatan tersebut akan memiliki nilai ibadah dan terkontrol dari berbagai penyimpangan jika diimbangi dengan keyakinan akidah yang kuat. Oleh sebab itu, keduanya tidak dapat dipisahkan, seperti halnya antara jiwa dan raga. Sekian penjelasan materi saya tentang akidah akhlak. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.